Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hadir hari ini membawa kabar Injil kasih karunia Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun kau berada, apapun situasimu dan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan cukup, Christ is enough, cukup untuk melepaskan kita, membawa kita, memberikan kita kemenangan. Sebelum memulai sermon hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin belajar lagi firman Tuhan. Engkaulah yang membuka hati dan pikiran kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat berakar kuat, tumbuh, memiliki batang yang kuat, dan pada akhirnya akan berbuah 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu lah kami masih ada saat ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar satu tema yang saya percaya akan membuat sesuatu yang membawakan sesuatu hal yang baru bagi hati dan pikiran kita. Di sermon sebelumnya kita sudah belajar bahwa Tuhan di dalam kitab firman Tuhan membawa kita selalu di dalam jalan kemenangannya. Seperti apa yang dikatakan di kitab sebelumnya, di kitab 2 Korintus 2 ayat 14. Nah hari ini kita masih belajar dari kitab Korintus, dari satu ayat, dari 1 Korintus 1 ayat 31. Saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama membacanya. 1 Korintus 1 ayat 31. Tetapi ayat mulai dari ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat 31 ini menjadi ayat sentralnya kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Wow. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah bermegah itu sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Saya mau menyampaikan, tidak. Asalkan bermegah itu kita lakukan di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bermegah di dalam Tuhan? Ayat yang dituliskan di kitab 1 Korintus 1 ayat 31 ini mengutip apa yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Saya sampaikan sekali lagi, ayat yang dituliskan oleh penulis kitab Korintus ini di 1 Korintus 1 ayat 31. Dia mengutip apa yang dituliskan oleh Nabi Yeremia di kitab Yeremia 9 ayat 24. Kita buka sebentar ke kitab Yeremia 29 ayat 24. Yeremia 9 ayat 24 dikatakan demikian. Firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Firman Tuhan kepada Nabi Yeremia melalui perantara Nabi Yeremia berkata kepada bangsa Israel pada saat itu, kepada saya, Bapak Ibu, kepada kita semua, baiklah bermegah karena yang berikut. Jadi ada hal yang boleh kita boleh bermegah Bapak Ibu. Tetapi hanya di hal yang berikut dikatakan. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Apa yang berikut yang kita boleh bermegah di dalamnya? Yang pertama adalah bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi hari ini Bapak Ibu, pengenalan kita akan Tuhan itu yang memperbolehkan kita untuk boleh hidup bermegah. Bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah atas kekuatan kita. Gila, gue berhasil nih masuk PTN favorit. Iya gila, lu tahu gak sih pas gue kelas 3 nih SMA, gue belajarnya itu ya, aduh gila, selama setahun itu gue belajar sehari 6-7 jam. Mati-matian nih gue nih, supaya gue bisa dapat PTN yang terbaik, supaya gue dapat kuliah di tempat yang terbaik. Itu tidak sedang bermegah di dalam Tuhan, tetapi itu sedang bermegah di atas usaha kita. Badan lu sehat banget ya. Kok hebat banget bisa sehat gitu? Iya bro, gue sekarang makanan udah jaga banget. Jadi gue pagi tuh sandwich yang rotinya gandum. Siang gue ada karbonya lah sedikit, karbohidrat, nasi sedikit saja.
Nah kalau udah malam gitu, gue jam 6 udah nggak makan. Gue cuma makan yang protein lah, gue paling makan daging, kalaupun lapar 1 lembar roti saja. Itu artinya kita sedang bermegah di atas kesehatan kita karena usaha kita. Wah, kamu tambah cantik sekarang, kamu tambah hebat. Oh iya, sekarang gue udah makan vitamin ini untuk kesehatan kulit. Jadi ini gue buat gini, buat kulit gue makin kinclong, buat gue makin fresh. Itu artinya saya dan Bapak Ibu sedang bermegah di atas usaha kita. Bukan itu yang Tuhan perbolehkan. Tuhan memperbolehkan kita bermegah. Tetapi bermegahlah karena kita memahami dan mengenal Dia. Mario, kenapa engkau bisa sehat, fit selalu? Ya, memang Tuhan yang memulihkanku. Firman Tuhan yang berkata di Mazmur 41 ayat 4, bahwa Dia memulihkan aku di ranjangku. Ya, jadi aku percaya Tuhan memulihkanku. Hei, kenapa engkau begitu yakin kau aman dan baik-baik saja? Ini kan situasi ekonomi lagi berat. Bagaimana kau masih berharap masih ada peningkatan gaji, masih ada promosi? Ya, aku percaya karena memang firman Tuhan yang berkata bahwa hidupku terus naik dan tidak akan turun. Bahwa aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan aku terus naik. Walau 1000 rebah di kiriku, 10.000 di kananku, itu tidak akan menimpaku. Atas dasar itu aku percaya. Itu artinya kita sedang bermegah di dalam firman-Nya. Kita sedang bermegah di dalam pengenalan akan Dia. Mario, itu namanya overconfidence dong? Tidak. Itu namanya bermegah di dalam firman Tuhan. Itu namanya bermegah di dalam kerendahan hati. Saya akan menyampaikan satu kontras. Gimana rencana lo tentang proyek ini? Menurut lo bisa nggak? Tahu deh. Ya, yang penting kita berusaha aja sih. Yang penting kita berusaha aja, nanti ya Tuhan yang nentuin lah. Itu reaksi pertama. Reaksi kedua, bagaimana menurut lo proyek ini? Aku percaya Tuhan ada di pihak kita. Dan aku percaya kita akan memenangkan proyek ini. Dan aku percaya hasilnya akan baik. Bagi orang dunia akan mengatakan bahwa statement yang pertama adalah statement yang rendah hati. Dan statement yang kedua, bagi orang dunia akan mengatakan itu namanya overconfidence, sombong. Statement yang pertama, dia sedang merendahkan hati dalam konteks dia mempercayakan atas apa yang dia kerjakan. Tapi di statement yang kedua adalah sikap rendah hati yang sebenarnya. Karena apa? Dia sedang mempercayakan kepada apa yang firman Tuhan katakan, bukan kepada apa usaha yang dia kerjakan. Di statement pertama dia berkata, yang penting kita udah melakukan yang terbaik. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Allah ingin saya, Bapak Ibu dimanapun berada, Dia ingin kita bermegah di dalam Dia. Bermegah di dalam Dia artinya apa dikatakan di sini? Bahwa Ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Firman Tuhan yang berkata Bapak Ibu di kitab Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi bukan sakit penyakit, bukan kemiskinan, bukan tekanan, bukan penghukuman yang membunuh kita. Tetapi ketidakpengenalan kita akan siapa Tuhan kita, itulah yang akan membunuh kita. Kalau kita tidak tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dosa dan kesalahan kita, maka sepanjang hidup kita akan hidup terus dihakimi. Kalau kita tidak tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk menanggung semua kutuk hukum Taurat bagi kita, maka sepanjang hidup kita akan selalu trauma, hidup seolah-olah masih di dalam kutuk. Kalau kita tidak tahu bahwa Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu telah menebus semua sakit penyakit kita agar hari ini kita sehat, maka kita tidak akan bisa bebas. Ketidaktahuan kita lah yang membunuh kita, Bapak Ibu. Dan Allah ingin kita mengenal dan memahami Dia di dalam Yesus Kristus. Jadi bermegahlah hari ini. Bermegahlah di dalam Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Aku bermegah hari ini Bapa. Karena Engkau yang menyebut aku sebagai biji matamu. Siapa yang menyentuh aku, itu sama dengan menyentuh biji matanya Allah. Terima kasih Tuhan. Itu adalah sebuah kemegahan yang aku terima. Terima kasih Tuhan. Itu adalah sebuah privilege.
Itu adalah sebuah luxury yang kuterima Tuhan. Kau memanggilku dari kegelapan menuju terang-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Kau memberikan aku suatu jaminan, umurku panjang dan aku sehat. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan aku jaminan bahwa tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahku. Yes, itu namanya saya dan ibu sedang bermegah di dalam Tuhan. Sedang bermegah di dalam pengenalan kita akan Dia. Wow, saya berharap ini menjadi sesuatu yang baik bagi hati dan pikiran Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Hari ini berhati-hati dengan suatu sikap yang seolah-olah rendah hati. Padahal itu adalah suatu sikap yang sedang mempercayakan dirinya terhadap usahanya. Dan pintar-pintarlah melihat bagi orang-orang yang dapat kita lihat, ini sombong banget, pede banget. Dia tidak sedang pede. Dia tidak sedang percaya diri yang berlebihan. Dia tidak sedang overconfidence. Dia hanya sedang mempercayai Tuhan lebih daripada apa kata dunia. Jangan sombong. Orang percaya juga. Dia adalah orang-orang yang lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan daripada apa yang dunia katakan. Hari ini bermegahlah di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Terus bagaimana caranya Mario supaya aku bisa memahami dan mengenal Tuhan? Firman Tuhan berkata di Ibrani 1 ayat 13. Ibrani 1 ayat 3. Kita buka sama-sama. Ibrani 1 ayat 3. Kita buka sama-sama. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan demikian Bapak Ibu. Ibrani 1 ayat 3. Ianya di sini adalah Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia di sini adalah Yesus. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan ini yang menarik, ini yang perlu kita bahas. Dan gambar wujud Allah. Jadi cara terbaik seperti apa yang dikatakan di Yeremia 9 tadi ayat 24. Cara terbaik untuk memahami dan mengenal Allah adalah melalui Yesus Kristus. Titik. Jadi ayat ini waktu dikatakan di Yeremia 9 ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Siapa akunya? Aku adalah wujud nyatanya Allah. Siapa wujud nyatanya Allah? Wujud nyatanya Allah adalah Yesus. Jadi ayat ini sedang berbicara karena bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal siapa aku di sini adalah Yesus. Karena Yesus adalah wujud nyatanya Allah. Jadi hari ini bermegahlah Bapak Ibu oleh karena pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu setianya. Aku sangat percaya di tengah pandemi ini, gak mungkin Tuhan meninggalkan aku. Gak mungkin. Kenapa? Anaknya yang tunggal aja sudah Dia serahkan kok sebagai ganti dosa dan kesalahan dan pelanggaranku. Mana mungkin Dia tinggalkan aku? Firman-Nya kan yang berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau. Firman-Nya yang berkata, sesungguhnya Dia ada di sebelah kanan kita. Firman-Nya yang berkata, bahwa berlaksa-laksa malaikat-malaikat diperintahkannya untuk berkemah di sekelilingku. Maka aku boleh berkata, bahwa aku bermegah di dalam Tuhan. Aku terproteksi, aku dilindungi, bahwa tidak ada hal yang membahayakan yang akan menimpaku. Amin. Itu namanya saya dan saudara sedang bermegah di dalam pengenalan akan Tuhan, yaitu melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bermegahlah. Anak saya Shannon, saya akan sangat senang kalau dia selalu membanggakan bapaknya. Kalau dia cerita ke teman-teman yang misalnya, wah, papaku sangat baik, papaku sangat lemah lembut, papaku memenuhi segala kebutuhanku, papaku mengajarkan hal-hal baik, papaku mengajarkan caranya jujur, papaku mengajarkan aku caranya bijaksana, papaku mengajarkan yang namanya lembah lembut. Aku bangga sekali sama papaku. Orang-orang teman-temannya mungkin berkata, sombong sekali engkau, sombong sekali engkau. Tetapi Shannon sedang tidak sombong. Justru dia sedang bermegah karena dia memiliki ayah yang baik. Demikian juga dengan kita. Itu tadi adalah analoginya.
Setiap kali Anda pergi dan bertemu orang dan Anda menyaksikan Yesus di dalam hidupmu, engkau tidak sedang sombong, tetapi engkau sedang bermegah di dalam Tuhan. Tuhan yang tolong saya. Saya nggak mungkin bisa kemarin melakukan semua itu. Itu hanya karena Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kebaikannya. Only by His grace. Hanya charis, kasih karunia-Nya. Itu artinya kita sedang bermegah di dalam Tuhan. Wow. Amin. Amin Bapak Ibu. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Kata kasih setia di sini artinya mercy, kindness, pengampunan, kebaikan, goodness. Jadi pada saat saya dan saudara begitu mengagumi betapa baik, betapa panjang, lebar, tinggi kasih Tuhan dalam hidupan kita, itu artinya kita sedang bermegah di dalam kasih setianya. Itu artinya kita sedang bermegah di dalam kasih setianya. Tuhan sangat baik. Aku gak punya kata-kata lain selain mengatakan Dia sangat baik. Kamu dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Ya, memang hanya karena Tuhan. Aku pun mendapatkan pekerjaan yang baru ini dengan promosi itu juga hanya karena Tuhan kok. Bukan karena kuat dan hebatku. Pelayanan ini begitu besar sekarang bukan karena aku, karena kebaikan Tuhan. Emang siapa saya? Tuhan yang memakai. Ini hanya karena Tuhan. Kita tidak sedang sombong itu Bapak Ibu. Itu artinya kita sedang bermegah di dalam Tuhan. Just only by His grace. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di situ bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Keadilan, jadi tadi dikatakan berbaik-baiklah bermegah karena yang berikut. Pertama, bahwa ia memahami dan mengenal aku di dalam Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 3 tadi. Bahwa akulah yang menunjukkan kasih setia. Bahwa Allah itu adalah setia dan adil. Di kitab lain juga dikatakan bahwa Yesus Kristus yang dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia adalah setia dan kasih setia. Dan yang terakhir adalah keadilan dan kebenaran di bumi. Perhatikan baik-baik. Kalau kita buka sama-sama sekarang di kitab Roma 5 Bapak Ibu. Di kitab Roma 5 dikatakan demikian. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti hal ini. Di kitab Roma 5 dikatakan demikian. Kitab Roma 5 berbicara tentang, saya menyarankan Bapak Ibu untuk membaca nanti secara komplit. Kitab Roma 5 berbicara tentang hal pembenaran. Kita tidak akan membaca 21 ayatnya. Kita akan membaca beberapa ayat saja. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi kasih Allah, kasih dan setianya Allah telah Dia tunjukkan melalui Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan baik-baik, posisinya kita tadi adalah orang yang berdosa, orang yang salah. Di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan, sehingga apa? Kita diselamatkan dari murkanya Allah, dari kemarahannya Allah, dari penghukumannya Allah. Jadi kita orang yang diselamatkan, dikeluarkan dari kemarahannya Allah oleh karena Yesus Kristus. Di ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, oleh karena pelanggaran satu orang yaitu Adam, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Ribuan tahun yang lalu, oleh karena dosa satu manusia, yaitu dosanya Adam dan Hawa, sehingga semua manusia dibilang apa? Jika karena pelanggaran satu orang, maka semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Oleh karena pelanggaran satu orang, maka semua orang telah jatuh ke dalam maut. Maka terlebih lagi
oleh, dikatakan apa? Terlebih lagi kasih karunia jauh lebih besar dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Di ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi. Jadi karena ada dosa satu orang, maka maut telah berkuasa terhadap seluruh orang di dunia. Maka pasti lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan atas kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita hidup hari ini oleh karena kebenaran Yesus Kristus. Untuk itu kita boleh bermegah, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Kau telah membenarkan aku oleh karena Yesus Kristus. Pede amat. Percaya diri banget sih Mario ngomong kayak gitu. Yes, oleh karena ketaatan Yesus Kristus, oleh karena kematian Yesus Kristus hari ini, aku boleh bermegah bahwa Allah telah mengangkat aku. Dan Allah, seperti yang dikatakan tadi di kitab Roma, bahwa Allah telah menarik aku dari murkanya. Terima kasih Tuhan, Engkau tak lagi murka kepadaku. Sombong banget Mario, sombong sekali secara rohani, bahwa kamu Tuhan tidak marah lagi kepada engkau. Yes, Allah tidak marah lagi kepada engkau dan aku, Bapak Ibu. Bermegahlah atas itu. Allah tidak lagi memperhitungkan semua dosa dan kesalahan kita. Bermegahlah atas itu. Allah tidak lagi mau menimpakan sakit penyakit, tulah malapetaka atau apapun dalam tubuhmu. Bermegahlah atas itu. Karena itu semua sudah ditanggung oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Di ayat ke-18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Kita kembali ke Yeremia 9 tadi. Bapak Ibu nanti boleh baca di Roma 8 ini terus. Yeremia 9 tadi. Kita kembali sebentar ke Yeremia 9 tadi. Dibilang apa? Di bagian akhirnya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kebenaran ada di bumi pada saat Yesus turun ke dunia. Kebenaran tadi telah hidup dan tinggal bersama-sama dengan kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itulah kebenaran. Dan firman itu telah tinggal bersama-sama dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi pada saat dikatakan di sini, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Yeremia sedang memprofesikan bahwa keadilan dan kebenaran di bumi itu berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Jadi hari ini Bapak Ibu, waktu firman Tuhan, bahwa ia dikatakan baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Siapa akunya? Yesus Kristus. Mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Bahwa akulah Allah yang menunjukkan kasih setia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Keadilan dan kebenaran di bumi. Ini berbicara tentang Yesus. Kebenaran ada di bumi setelah Yesus mati. Sehingga kebenaran itu Bapak Ibu, dia berikan kepada kita. Sehingga hari ini kita dapat berdiri teguh di hadapan Allah. Kita adalah kebenarannya Allah di dalam Yesus Kristus. Bermegahlah untuk itu. Bapak, aku tahu bahwa aku adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Itu bukan statement sombong, tetapi itulah adalah sebuah statement kemegahan, bermegah di dalam Tuhan. Bapak, aku tahu bahwa aku adalah biji matamu. Itu bukan statement sombong. Sombong banget. Siapa lu? Biji matanya Allah. Tidak. Itu adalah suatu statement bermegah di dalam Tuhan. Katakan tadi, keadilan dan kebenaran di bumi. Hari ini Tuhan ingin Bapak Ibu, kita bermegah di dalam Dia. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin kita bermegah di dalam satu pribadi anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu, jangan biarkan situasi sulit ini
menghambat kita untuk tidak mau bermegah di dalam Tuhan. Bermegahlah di dalam Tuhan. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia di dalam segala hal kehidupan kita. Aku mau bermegah hanya karena Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan loh, makanya ada makanan di rumahku. Hanya karena kebaikan Tuhan, makanya aku masih bisa membayar uang sekolah anak-anakku. Hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih bisa menolong aku dan memberikan aku umur yang panjang. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang mau bermegah. Hari ini, biarkan mulut kita, hati kita, dan pikiran kita senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Senantiasa bermegah di dalam Yesus Kristus. Senantiasa bermegah atas apa yang Yesus sudah kerjakan. Senantiasa bermegah atas apa yang Tuhan Yesus telah selesaikan di kayu salib. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita akan bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini, yaitu berbicara tentang bermegah di dalam Yesus Kristus, dapat membuka hati dan pikiran kita. Dan mulai malam ini, dan mulai hari ini besok, kita akan mau selalu senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Tetap akui Dia di dalam segala ucapan kita, tetap akui Dia di dalam pikiran kita, tetap akui Dia di dalam tingkah laku kita. Sehingga kita akan melihat, Dia akan menegakkan kita di tengah-tengah situasi dunia seperti ini. Oke, sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini kami mau bermegah di dalam Engkau. Mulai hari ini kami mau tetap memperkatakan, memikirkan, dan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya ke dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau Kau bolehkan kami untuk bermegah atas pengenalan kami akan Engkau di dalam Yesus Kristus. Boleh kami bermegah atas kasih setiamu. Boleh kami bermegah atas kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bermegah oleh karena kematian anak-Mu. Hari ini kami boleh bermegah di dalam pikiran perkataan kami oleh karena apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya Bapak Ibu. Sampaikan Injil kasih karunia kebenaran firman Tuhan ini ke banyak orang, sehingga akan semakin banyak orang yang mau bermegah di dalam Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau memperkatakan bahwa hanya oleh kasih karunia-Nya, yang mau selalu mengatakan hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus menyertai engkau, Tuhan Yesus menuntun engkau ke air yang tenang dan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. God bless you and see you.